Kemudian sekiranya saat ini, waktu ini, detik ini sangat ini, siapapun mengatasnamakan kebenaran, menyampaikan tentang kebenaran bertuhan, padahal hanya budayanya saja, tanpa benar-benar berada di dalam kebenaran sejati. Apalagi ditunggangi adanya ego, keakuan untuk kepentingan nafsunya, dan dalam keakuan, ego, kepentingan, keserakahan dan ketamakan, maka saat ini akan ada satu keadaan, dan saat inilah titik wanci, titik balik pemurnian, pembaharuan yang tertuang di dalam surat Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya seseorang ini, walau taqawwala, seandainya seseorang ini saat ini mengaku seperti penyampai kebenaran, seperti para utusan yang sebagai wakil resmi Tuhan, kemudian mengadakan sebagian atau seluruhnya perkataan-perkataannya dengan atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, diaku, dipelintir hanya untuk cuan, kepentingannya hanya untuk jabatan, maka ba'dul aqawil, maka inilah saatnya niscaya benar-benar kami pegang orang ini pada tangan kanannya, la akhadna minhu bil yamin, dan mereka ini kemudian benar-benar kami akan potong urat tali jantungnya barang siapa, karena ini menjadi sebab musabab dihalangi kehendak Tuhan ditampakkan cahayanya, memancarkan kehidupan dalam tatanan kemakmuran dan kesejahteraan, diwujudkan tatanan al-haqnya, tatanan baldatun. Tatanan baldatun, baldatun itu komunitas mulai dari diri sendiri. Baldatun itu komunitas sinkronnya pikiran, hati, pikiran dan perbuatan. Baldatun thayyibah itu maknanya adalah sinkronnya hati, nurani, pikiran dan perbuatan. Baldatun thayyibatun warobun, dalam membangun kesatuan persatuan yang mewujudkan kekeluargaan demi kesejahteraan, demi kemakmuran, demi keselarasan. Jika ini saatnya oleh Allah diangkat, diwujudkan sebagai tatanan surgawi, maka fama minkum min ahati anahu, maka sekali-kali mereka ini tidak ada seorang pun dan tidak akan dapat menghalangi atas kehendak Allah saat akan memancarkan kebenaran supaya umat manusia itu memendarkan cahaya kebenaran dalam kehidupannya. Maka siapa yang menghalangi akan dipotong urat nadinya, akan tampak menjadi mungkin stroke, sakit jantung kan gitu. Wa innahu, dan sungguhnya, wa innahu, sungguh bahwa dia, innahu, sesungguhnya dia
Saya terjemahkan, tidak saya tafsiri, saya terjemahkan saja. Kalau tafsirnya begini, fama minkum min ahadi anhu, haji kan gitu ya, katakanlah wa innahu latadzakiratu, innahunya itu larinya ke Quran. Sekali lagi bahwa innahu itulah domir. Domir itu sesuatu yang bersifat rahasia, sesuatu yang bersifat sir, sesuatu yang bersifat tersembunyi di dalam rasa. Wa innahu, sungguh bahwa hu, sesuatu yang di dalam rasa, yang disembunyikan di dalam dada tentang keberadaan dia, itu innahu, sungguh bahwa dia itu adalah benar-benar penghidup hati nurani. Latadzakirah, benar-benar merupakan penghidup hati nurani, karena di dalam hatinya ada ingatan, ada kehadiran. Sungguh bahwa huwa, dia yang tersembunyi, disimpan di dalam dada, yang ditunjukkan oleh yang hak, sah, dan wenang, supaya tertanam di dalam hatinya balhuwa ayatum bayyinah, sebagai ayat yang nyata. Itu adalah penghidup hati nurani, itu adalah penghadir, ada kehadiran diri Tuhan, dan pembuka hakikat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh bahwa kami sesungguhnya tahu persis bahwa ada di antara kehidupan manusia ini yang selalu mendustakan, mutakadzibin, selalu mendustakan kebenaran karena merasa nyaman dengan kehidupan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari sistemnya dunia material. Wa innahu lahasratun, dan sesungguhnya dia tadi itu yang penjelasan di depan tadi itu benar-benar merupakan lahakko, benar-benar pakai takkid, benar-benar nyata, fakta, dan dapat ditanamkan di dalam dada karena fakta, nyata, lahakol, yakin, sehingga seseorang ini dengan keberadaan dia sebagai ayat yang nyata di dalam dada menjadi bukti keyakinan. Sesuatu yang diyakini itu menjadi fakta, nyata, menjadi keyakinan, yang ini kemudian disebut sebagai iman ma'rifah. Maka siapa yang di dalam dadanya telah tertanam, ditancapkan benih, maka dia akan dapat bertumbuh dan berkembang untuk dapat memancarkan kebenaran. Maka fasabih bismi rabbikal adzim, maka mereka akan dapat bertasbih, memahasucikan. Bertasbih itu apa sih? Bertasbih itu sabaha itu, maka dia bergerak, berbuat, beraktivitas, membesarkannya, mengagungkannya, maka dia akan bertumbuh pikirannya, maka dia akan bertumbuh wujudnya, kreatifnya, inovasinya, maka dia bertumbuh jiwanya, kesadarannya, maka dia bertumbuh dalam memahabesarkan keberadaan Tuhannya.
Itu karena sabaha itu menghilangkan segala bentuk penyakit. Sabaha itu menyingkirkan, menghilangkan, membuang segala bentuk penyakit, segala bentuk kenegatifan, segala bentuk energi-energi penghalang untuk terjadinya tumbuhan itu tumbuh. Itu namanya sabaha. Berupa hama, berupa penyakit, berupa pikiran negatif, aura negatif, energi negatif yang mengerdilkan pemikiran, yang mengerdilkan kehidupan, itu namanya adalah sabaha, menyingkirkan, membuang hal-hal yang bersifat negatif. Orang yang selalu minta ihdina, orang yang selalu minta petunjuk, ihdina siratal ladzina an'amta, ihdina siratal ladzina an'amta, mereka ini orang-orang yang berada di dalam nikmat, yang selalu waspada dengan bersifat ghadab, maghdub, dan dolin. Dolin itu dola, dari kata dola. Dola itu gelap, dola itu peteng, dola itu energi penghancur, dola itu aura penghancur, dola itu perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki dampak atau implikasi pada kebaikan. Itu dola. Dolin itu adalah orang-orang yang dengan kegelapannya itu merasa dia itu bisa memberi terang. Wes logikanan wae, wong nggawa barang peteng kok iso madangi iko ngendi kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti ghadab itu masalah otak yang enggak beres, orang yang enggak waras karena dalam kendali nafsu. Kemudian kalau dolin itu orang yang berada di dalam gelap tapi pede banget seperti di jero ini terang gitu loh. Sampai ada ungkapan guyonane Nasruddin Koja, katanya kamu orang yang dapat membawa cahaya bisa berjalan di gelap, tapi kok membawa cahaya? Oh jangan salah, saya membawa cahaya ini bukan maksud saya supaya saya itu dapat berjalan, karena saya sudah ada cahaya dalam diri saya. Lah terus kenapa membawa cahaya kalau kamu berjalan masih membawa sentolop? Supaya orang-orang itu tahu bahwa dia tidak nabrak saya. Jadi nggawa cahaya itu mergo orang lain biar tahu kalau kamu itu orang gitu loh ya, biar nggak ditabrak. Itu alasan pinter kan itu. Itu sindiran di zaman itu, sindirannya Abu Nawas dan Nasruddin Koja. Karena sejarah itu selalu terulang dan terulang, Bapak Ibu. Sejarah itu terulang dan terulang. Kalimat awa ajibudum anja'akum dzikrom rabbikum itu terulang dan terulang. Jadi terulang lagi. Apakah iya awa ajibudum anja'akum dzikr? Apa iya sih ada ilmu zikir yang asalnya dari Tuhan, kemudian untuk dapat memiliki ilmu zikir
ilmu kehadiran yang menjadikan hati nurani itu berfungsi, itu harus min rabbikum, itu yang dari Tuhanmu itu ala rajulin, adanya orang yang mengajarkan. Apa iya, apa enggak zikir itu dipelajari sendiri, digoleki sendiri. Itu selalu terulang. Aw asibun ansa'akum dzikra min rabbikum ala rajulin minkum. Adanya seseorang dari antara kamu sendiri, dari kelompokmu sendiri, satu golongan dengan kamu sendiri. Kamu selalu heran supaya kamu itu, padahal supaya kamu itu ada kehadiran Tuhan, sehingga kamu akan menjadi orang yang tidak sia-sia hidupmu, dan kamu disebut akan berada di dalam rahmat-Nya. Apa iya? Itu terulang kembali. Dulu di zaman Nabi Adam pun juga sama. Apa iya? Apa iya sih? Kemudian muncul iblis, muncul ulo setan, muncul hawa nafsu. Di dalam cerita Nabi Adam itu kan 3 hal. Ada iblis, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Itu kan kalimatnya iblis. Orang Adam ki orang yang enggak punya derajat pangkat, dia diciptakan dari tanah. Dia kan orang apa Pak? Orang keplik, orang yang kurang kecil. Dan aku iblis adalah orang besar. Khalaqtani minar. Dan itu kemudian setan mempengaruhi dengan iming-iming. Itu enak, ayo dimakan. Itu enak, ayo dinikmati. Itu ayo. Ora enek barang haram. Wong golek sing halal angel kan gitu kan. Ya kebalik. Golek sing haram angel, apa meneh sing halal. Enggak apa-apa, itu jenenge ruksoh. Nah itu kan. Nah gitu. Kemudian si jinnya, ayo main, kasih dia, tapi pilih aku. Beri dia, tapi pilih aku. Makanya kemudian kalimatnya itu kan pada saat ini, Robbana dulana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Jadi ada sum'ar ya ujub yang menyertai, itu sifat jiniyah. Kalau sifat setan itu pengaruh, ngajak, rusak, negatif, enak, nikmat gitu ya. Iblis sifatnya menentang kan itu kan di dalam sejarah Nabi Adam kan ada semua. Iblis ki aja mbok bayangke Gusti Allah gawe iblis. Terus kemudian Gusti Allah gawe setan, Gusti Allah gawe jin. Terus Gusti Allah gawe menungso. Enggak. Jin karo menungso ki dhisik endi? Iblis itu enek sungune kan, gambare kan mesti enek sungune, iya ta? Iblis itu identik duwe sungu, kayak kebu gitu loh. Jadi apa kira-kira kebu ki jilmaane iblis kan ndak kan? Kebu karo sapi ki ewake enak kebu. Nek kebu itu enggak begitu amis. Salah beleh katanya awang-wang kuwi. Jadi iblis, nek kita katakanlah dalam bahasa fisik, itu ya fisik juga ada semua iblis itu.
Wong sing prilakune mbantah ya enek ta? Enek ta? Wis enak iki mbantah roh kancane, wis enak iki ngrasani mesti ndelok eleke, ndelok kejelekannya. Itu karakter iblis itu. Kalau dia sudah langsung, oh dia sesat, lebih baik aku, itu sudah menjadi iblis. Hati-hati. Jadi wujudnya menungso. Kalau jin seneng bantu orang, jenenge jin itu seneng banget bantu orang. Wong bantu. Sak desa, rong desa, sak kecamatan, dibantu. Tapi awas, kowe kudu milih aku. Kan gitu. Iki jin no, aku ora ngomong politik, enggak ada kaitannya, sama sekali enggak ada kaitannya. Nek mbok kaitne ya kuwi kan angen-angenmu wae. Jadi bantu tapi harus nganggo syarat. Itu jin, riya, sum'ah, ujub kan gitu. Nek setan wi ngajak mengaruhi, itu setan. Nek wis mati apa jenengi kan gitu. Iblis itu tetap dadi iblis akhirnya kan begitu. Wujudnya apa? Nek jadi jin entah iblis entah setan menungso mau nek mati rata-rata dadi jin. Jadi dengan sejarah ini berarti jin karo menungso dhisik menungso. Jadi saat menungso lahir ceprot kuwi menungso. Dalam prosesnya bisa jadi jin. Kan gitu loh. Kowe lahir ki menungso. Setiap menungso ki lahir bayi kuwi menungso. Kemudian terlatih menjadi riya, sum'ah, ujub. Akhirnya jadi perilaku jin. Setelah mati jadi jin. Itu Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bahasanya Gusti Allah duka itu pegel karo kowe. Aku ki duwe anak 10 ki supaya dadi wong sing taat. Duwe anak 10 kabeh kok gagal. Kan ngono ta? Aku ki nggawe menungso lan jin ki ibadah kepadaku. Lah kok dadi jin kabeh. Itu Gusti Allah pegel gitu loh. Apa meneh? Jadi itu orang kok kemudian manusia dan jin diciptakan untuk ibadah kepadaku. Kalau semua menungso di bumi itu ibadah kepada Tuhan, ayat itu enggak muncul. Biasanya muncul itu dikarenakan akeh sing balelo. Kowe duwe anak siji apik becik, loro apik becik, 10 ya apik becik, gak dadi omongan toh. Tapi nek anak iki 5 mbedhike ranjama bolak-balik dompete pake mboke entek, itu akhirnya mboke mesti ngamuk. Aku ki gawe kowe iki supaya kowe iki taat karo bapak ibu, kok nyolongi to kan gitu kan. Omah didoli to ngono ta. Padha Gusti Allah yang ngono. Aku ki gawe kowe jin menungso kowe patuh kabeh kok mbak lelo kan ngono lho janjane kan ngono. Nek taat kabeh kan gak. Jadi kalau
Kalau seorang penduduk manusia di dunia itu apik kabeh, becik apik, gak enek sing elek, tulung tinulungan, bebarengan, kebersamaan, memakmurkan. Kira-kira bayangannya sampeyan iku butuh rasul enggak? Kalau kita melihat konsep agama saat ini, semua rasul, utamanya seperti kita umat Islam, diutus untuk memperbaiki akhlak. Sepertinya dan banyak skrip, banyak tulisan. Kenapa Rasul itu diutus? Karena untuk membenahi moral dan mental umat manusia di muka bumi, kan begitu kan? Sehingga banyak tulisan, sekiranya penduduk suatu bumi itu adalah baik, maka tidak diperlukan Rasul. Kan begitu, semua sepakat hampir seperti itu. Kan begitu kan? Artinya bahwa Rasul itu diutus karena rusaknya manusia, sehingga Rasul diutus. Setelah Nabi Muhammad itu manusia nggak ada yang rusak, maka Allah tidak mengutus utusan. Kan begitu kan? Bener? Biasa. Makanya kemudian manusia menyepakati tidak ada lagi Rasul, karena setelah Nabi Muhammad itu tidak lagi ada jahiliyah, semuanya manusia itu baik. Oh, nggak ada perang, nggak ada konspirasi, nggak ada oloan, nggak ada pembunuhan. Benar begitu? Bohong kan? Kesalahan fatalnya di sini. Kalau ada pemahaman bahwa para rasul, para nabi itu datang, kemudian dia berada di dalam lembah kenistaan, berada di dalam lembah-lembah kedurhakaan, di dalam lembah-lembah moralitas yang hancur, maka kemudian Allah mengutus. Salah. Para nabi, para rasul diutus itu tidak untuk menjadikan orang itu supaya berkelakuan baik. Enggak. Bukan. Apa kepentingan Gusti Allah? Kakak rusak ya, tak utus lah. Kok mesak nih, kan gitu. Bila Gusti Allah pikiranmu. Kan itu ya. Enggak. Tamaman bahwa semua rasul diutus itu untuk menggenapi, semua rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bahwa rasul datang, kewajibannya itu adalah beliau memenuhi panggilan untuk meletakkan benih atau cahaya di dalam hati hamba atau manusia yang mau meminta dan nyuwun ilmu atau nyuwun cahaya atau nyuwun benih, supaya dirinya itu dapat memancarkan cahaya, supaya dirinya itu memiliki cahaya, supaya orang itu dapat berjalan di muka bumi dengan cahaya Tuhan. Kan begitu. Jadi pada saat penduduk bumi ini baik, maka Allah tetap mengutus utusan ke muka bumi, karena para rasul diutus ke muka bumi itu untuk meletakkan cahayanya, meletakkan benih kehidupan, bukan untuk membenahi moral. Gitu. Tapi sing keparingan ilmu itu sing wis morale beneh, kan begitu masalahnya. Kan gitu. Sing morale wis beneh, sing morale wis mapan. Mula rata-rata sing nyuwun ilmu kuwi mesti wong sing kapusan. Wong-wong sing nyuwun ilmu itu rata-rata kapusan, wis ingah-ingi,
upamane bisnis wis jeblok, upamane pejabat wis pensiun, jek kegubel utang. Rata-rata ngono. Rata-rata ki. Mula jemen mbayai biyen. Engko nek enek kejadian peristiwa besar, cirine sing mbok tut deloken. Sing kere iki sapa? Siji, wonge elek-elek. Kepindho wonge tuwek-tuwek. Ketelu melarat-melarat, kan gitu. Nek engko enek kejadian besar, telu perkara iki kok enek kuwi sing mbok tut. Nek kelompok yang lain kok nglumpuk, wong iki mapan sugih duduk. Cirine iku kelompoke akeh sing elek, tuwek, melarat, kan ngono. Nek mlaku dituntun, kan gitu. Ndelalah yang ngono tenan. 2013 2014 sing tajadud iki. Alas gak bejaji blas. Tajadud ndik Ngawi, tajadud ndik Magetan, ndik Slogoimo. Gitu. Mlebu blundeng pira sing tajadud anu cabang Pasapono. Pira-pira tiang swidak entem. Mlebu blundeng ngalah wis ompong. Terus akhirnya jero sik ngenteni mergo apa? Dituntun. Gitu. Terus akhirnya untung enek critane Mbah Yai. Alhamdulillah peh nekak ki panas ya. Gak. Ya itulah fakta nih kan. Mun wong nyuwun ilmu kok mesti rata-rata akhirnya enak istilah narasi indah gitu disebut dengan dumas. Itu narasi yang sangat indah. Dunia tidak akan pernah hilang dari pandangan. Jangan pernah melihat karena ketidakteraturan. Karena sesungguhnya di balik kebodohan itu adalah intan-intan yang sedang terpendam. Dialah dumas, budu tapi emas kan itu. Itu senjatanya Mbah Yai itu. Senjatanya Mbah Yai kan itu. Seandainya tidak ada intan yang tampak di bawah, tidak akan pernah kehidupan ini ada. Walaupun hanya satu orang, maka sudah cukup untuk memberikan kehidupan kesemestaan. Itulah satu intan sama dengan 1.000.000 kerikil. Iya kan? Wes satu intan karo sak yuta kerikil milih satu intan. Tapi nek terus akan tetapi itu sulit untuk dicari, bagaikan belerang, bagaikan intan yang berada di dalam tumpukan jerami. Maka kita mencari satu padi di dalam jerami yang bertumpuk, kita akan sangat kesulitan untuk memperolehnya. Tapi percaya bahwa di balik tumpukan jerami itu ada
intan yang dapat memberikan kamu kehidupan. Nah, itu kan hiburan. Sampai kapan? Sampai kamu mati lagi.